Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kembali kita bertemu dengan teman saya, Dwi Wulansari, sahabat saya yang kemarin sudah menemani kita juga, yang sudah aku perkenalkan. Siapa beliau ini? Beliau udah kayak tua banget, lahir 80-an. Siapa Wulan ini ya? Nah, kita kembali akan berbincang terkait dengan kesehatan mental. Jadi teman-teman, ternyata kesehatan mental itu penting banget. Selama ini kita terlalu fokus membahas tentang kesehatan fisik, sehingga seolah-olah kesehatan mental itu dianaktirikan. Padahal sebenarnya kesehatan mental ini sangat penting. Benar. Ya kan, sangat penting guys ternyata. Kita kan tanya dengan yang paham ya, dengan ahlinya terkait dengan kesehatan mental. Wulan, kesehatan mental itu apa sih sebenarnya? Mental health itu merupakan keadaan seseorang itu sejahtera, mampu mewujudkan ataupun menunjukkan potensi dirinya. Nah, teman-teman, biasanya mental health ini nggak semua orang berani untuk menunjukkan potensi yang ada dirinya. Jadi gini, kesehatan mental ini sebenarnya berpengaruh sangat mendominasi untuk kita melakukan aktivitas. Ketika kita memiliki kesehatan mental, otomatis kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu positif. Kesehatan mental tuh kayak ada kaitan dengan jiwa nggak sih? Jiwa, batin. Oh, batin. Benar. Okay. Jadi kalau semuanya kesehatan mental kita terganggu, otomatis juga kita akan mengalami permasalahan nih dalam kehidupan gitu. Jadi kita bisa jadi merasa cemas, sedih, seperti itu. Jadi kesehatan mental tuh yang sifatnya di dalam ya, bukan benar. yang kayak fisik yang kita Nah, kalau kelihatan. fisik kan kelihatan tuh. Tapi kalau mental enggak. Oh, oke. Jadi ternyata selain kesehatan fisik, mental juga perlu banget. Penting. Iya benar. Kalau seumpamanya nih teman-teman beranggapan bahwa kesehatan fisik nih kayaknya lebih penting dari segalanya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kesehatan fisik, kalau seumpamanya kita lagi sakit ataupun kita kecelakaan, jatuh terus atau luka, itu terlihat gitu. Bisa kita ambil penanganan ya gitu. Dan bisa jadi mental kita nggak terlalu terganggu. Iya. Tapi kalau seumpamanya kita bermasalah dalam kesehatan mental, contohnya kita depresi, itu sangat berpengaruh, otomatis fisiknya juga akan mengikuti, akan terpengaruh. Jadi kalau fisik belum tentu berpengaruh terhadap mental, tapi kalau mental otomatis berpengaruh terhadap fisik. Jadi sangat keliru dan salah ketika kita menganaktirikan mental dibawangin ya? gitu di bawah kan. dari fisik. Jadi kalau kesehatan mental itu sangat penting. Oke, seperti yang tadi Wulan bilang, kalau kita bermasalah dengan fisik kita, contoh kayak tadi kegores atau luka kan bisa kelihatan. Iya. Gimana cara kita bisa tahu kalau mental kita tuh bermasalah? Oke, mungkin teman-teman yang ada di rumah suka berhalusinasi. Berhalusinasi seperti apa? Halusinasi ini sepertinya kalau sebenarnya kita beranggapan kok kayak ada orang ya. Terus munculnya rasa cemas, sedih. Dan cemasnya ini kalau kita normalnya itu sehari cemas karena mungkin mau ujian, terus itu normal kan karena ya? ada alasan. Benar. Tapi kalau cemas yang berkepanjangan atau karena biasanya mental health ini dipengaruhi juga permasalahan kesehatan mental dipengaruhi dari masa kanak-kanaknya. Mungkin masa kanak-kanaknya pernah dilakukan kekerasan. Dan itu membekas sampai dengan dia dewasa. Jadi ketika dia melihat ataupun dia merasakan hal yang sama, jadi timbul halusinasi, timbul rasa cemas, sedih yang berkepanjangan, dan ini bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ini ada juga loh dibahas di dalam teorinya Sigmund Freud yang membagi ada alam sadar, prasadar dan bawah sadar, bahwa apa yang sejak kecil kita dapatkan masuk ke alam bawah sadar kita yang nanti muncul ke kesadaran gitu. Jadi makanya apa yang kita lakukan ketika dewasa itu ternyata nggak lepas dari masa kecil kita. Benar. Apa yang udah dulu dilakukan berpengaruh juga. Oke. Nah, kalau kita udah tahu nih ternyata mental kita bermasalah. Kalau fisik kan bisa diobatin dengan obat-obatan gitu, kita beli di apotek. Kalau mental apa obatnya? Sebenarnya kalau mental, kalau kita masih bermasalah dengan hal-hal yang sederhana seperti sedih dan belum terlalu berkepanjangan, kita masih bisa adanya dorongan atau ada pendukung nih dari seseorang atau butuh bantuannya. Jadi orang lain ketika support datang, kita mungkin di kita nih sendiri di genre itu ada yang namanya pusat informasi dan konseling, dan kita menyiapkan namanya konseling buat teman-teman semua yang ada permasalahan baik sama pacarnya, orang tua, sama sahabat, sama lingkungan dan lain sebagainya, bisa hubungi pusat informasi dan konseling dimanapun. Di setiap daerah itu ada, di setiap provinsi itu positif juga ada.
Jadi ketika kita Konseling. bermasalah itu harus berusaha cari tempat orang buat Untuk- membantu kita. benar. Bisa nggak kita selesaiin sendiri? Kalau kita selesaiin sendiri itu berat karena kita yang menghadapi permasalahan itu. Kalau kita nggak bisa memiliki penanganan secara baik, otomatis salah kaprah dan Iya, kita makin benar-benar. down. Ditambah dengan permasalahan yang semakin bertubi-tubi gitu kan. Kecuali kalau kita memang sudah punya passion terhadap permasalahan tersebut, kita punya kekuatan ataupun Punya ilmunya usaha, juga, gitu ya. jadi kita melampiasin buat ngelakuin kegiatan positif Iya, ataupun bisa buat jadi. support orang lain malah gitu kan. Tapi biasanya mereka ini sulit buat itu. Jadi harus butuh Tetap dukungan. membutuhkan orang lain. Dan Oke. kalau dia udah parah, biasanya udah dianjurkan ke psikiater Sampai ke psikiater. karena yang lebih paham. Kalau seandainya gini nih, tadi kan Ulan mengatakan bahwa harus butuh bantuan orang Benar. lain. Seandainya dia ada permasalahan, tidak bisa menceritakan kepada keluarganya karena mungkin broken home atau memang tidak dekat dengan keluarganya, itu kan banyak sekali ya terjadi. Tidak berani bercerita dengan orang tua atau kakak adiknya. Ditambah mungkin punya teman yang dirasa Acuh. kayaknya kalau buat curhat kata-katanya cuma sabar ya, harus Iya, terus iya. semangat, cuma gitu doang, nggak ada jalan keluar gitu. Tadi Ulan menyarankan untuk ada tempatnya gitu. Itu kalau di Bandar Lampung itu di mana? Kalau di Bandar Lampung sendiri, ini di UIN Raden Intan Lampung ya, Oh, tepatnya oh, di UIN. Pusat Ada. Informasi dan Konseling. Itu tempatnya ada pusat informasi dan konseling, itu ada tempat konselingnya. Jadi bisa melalui online kalau teman-teman memang nggak bisa datang. Itu di UIN. Ya, di UIN. Bisa online secara langsung dan teman-teman bisa mengkomunikasikan apa permasalahan dari teman-teman. Selanjutnya, kalaupun kami tidak bisa menangani, maka nantinya kita akan kita arahkan nih. Apa itu memakan biaya? Kalau di pusat informasi konseling free dong, Masya gratis. Kami apa ya, ikhlas membantu buat teman-teman curhat apapun Iya, iya, iya. itu. Jadi sebenarnya remaja itu udah punya wadah ya untuk Benar. menumpahkan segala keluh kesahnya supaya tidak sampai kepada hal-hal yang Negatif. negatif ya. Cuma terkadang remaja ini gengsi buat menceritakan. Jadi dia pendam sendiri gitu. Jadi Tapi itu benar-benar kalau cerita dijamin kerahasiaannya. kerahasiaannya dijamin. Sampai 1000% dijamin. Oke, jadi buat teman-teman yang memang ada problem yang dirasa itu berat banget dan suka sampai kepada tingkat depresi, mending Dikonsultasiin ya. Dikonsultasiin Kalau ya, memang dikeluarin nanti, ya. kalau sebelumnya nanti kita memang nggak sanggup, kita akan arahkan, berikan rujukan buat teman-teman semua gitu. ke psikiater. Oke. Nah, terkait dengan antara kesehatan fisik dan mental. Kalau kesehatan fisik itu kan makanannya jelas. Jelas. 4 sehat, 5 sempurna gitu kan. Iya. SD dulu, SMP. Itu yang selalu kedoktrin kan. Iya. Ke kita sampai kita lupa ternyata ada kesehatan yang lebih penting gitu. Bahwa makanan yang sehat bisa membuat kita sehat dan lain-lain. Tapi ternyata ada mental yang harus juga kita perhatikan. Nah, makanan mental itu apa? Oh, Supaya kalau biar sehat. biar sehat, kesehatan mental itu sebenarnya sama dengan mencakup dari 4 sehat 5 sempurna tuh. Itu Karbohidrat, tetap. benar. Dan usahakan kita itu juga 4 sehat 5 sempurna sekaligus usahakan dengan gaya hidup yang baik. Oh, oke. Kayak Gimana? Gaya hidup yang baik ini kayak suka olahraga nggak nih? Oh, jarang. Aduh. jogging suka. Nah, Jogging suka. jadi paling nggak satu minimal setiap hari itu lari-lari kecil. Jadi menyehatkan tubuh kita, mental kita jadi lebih fresh. Ternyata lebih olahraga sehat. berpengaruh dengan berpengaruh banget. Sekaligus buat teman-teman yang hobinya begadang, kurangi dulu. Emang maksimal tuh jam berapa sih kira-kira kita tidur? Tidur itu maksimal biasanya kalau aku sendiri tuh jam 10. Jam 10. Biasanya aku sih kadang juga begadang ya, tapi paling nggak begadang ada untuk hal-hal memang harus benar gitu. yang penting, yang benar-benar penting. Jadi kalau seumpamanya jam 10 udah bisa tidur ya tidurlah gitu. Sebaiknya jam 10 itu kita udah tidur. Kemudian nanti bangun Lagi sholat subuh, sholat tahajud ya. Selanjutnya siang pun juga otomatis kan kalau setiap hari itu secara kontinu tuh bisa tidur gitu. Oke, itu Minimal 1 jam. Nah terus ada lagi makanan karbohidrat yang cemilan. itu bisa mempengaruhi mental. Benar. Coba deh bayangin kalau seumpamanya kita nggak suka, kita lagi dalam keadaan sedih, kita nggak suka makan, Iya, selanjutnya memang biasa. berpengaruh kan, otomatis kita makin sedih, nanti otomatis juga berpengaruh terhadap sakit mah. Oh. Dan itu juga nanti kalau udah sakit mah, sakit kepala, udah sakit kepala ya berhubung-hubungan gitu. Oke. Selain olahraga kemudian makanan lagi apa? Ada yang lain? Seperti Sebenarnya
cinta dari keluarga, Iya benar, sayang, support gitu. dari keluarga itu sangat penting. Teman-teman gitu, Mm-mm. itu juga Jadi buat teman-teman semua yang masih sampai dengan sekarang masih menutup diri, introvert, buat apapun itu harus aku pendem aja lah gitu, itu jangan deh. Kalau bisa kita tuh butuh teman curhat, butuh teman yang kasih dukungan, support kita gitu. Yang penting di wadah yang tepat. Ya. Bener, jangan sampai kalian ngomong ngutarain pendapat tapi dibocorin. Kacau itu. Kacau itu. Oke, Wulan suka terima konsul? Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih suka. Masih sering. Udah berapa banyak? Udah Oh. berapa banyak kira-kira? ini nggak kita nggak bahas permasalahannya, tapi kira-kira udah berapa banyak yang Konsul Heeh. banyak banget sih. Oh, ke Wulan udah banyak. Oh, tapi bahasannya Wulan bukan pakar cinta, bukan pakar, tapi lebih terhadap pendapat bagaimana bisa lebih baik lagi, memotivasi dirinya sendiri. Problem apa yang sering dihadapi oleh Percintaan dan percintaan itu sangat tinggi mendominasi ya. Aduh, Sama kacau. ini self confidence, percaya diri ya, lebih Kepercayaan diri kurang. percaya diri. Oke. Wulan kan biasa nerima konsul dan tadi bilang banyak ya. Kalau Wulan ada masalah apakah masih cerita ke Oh ya iya dong. Masih? Kalau aku ada masalah, ya iya. Aku butuh seseorang, entah itu kalau di keluarga aku biasanya share sama ibu bapak. Tapi kalau itu yang memang udah penting gitu, aku memang udah nggak bisa sanggup utarain, aku utarain ke orang tua gitu. Aku tipikal orang tuh ya. Gimana, Aku tipikal orang kalau ada suatu permasalahan, kalau aku masih bisa nyelesain sendiri, aku selesain sendiri. Tapi ada temen yang tempat kamu Bener ada. ada. Artinya gini ya, sekelas Wulan aja yang udah nerima konsul gitu ya. Kita harus tetap butuh. Kamu tetap cerita gitu kepada orang lain. Apalagi kita yang memang nggak ada Aduh. basis ilmunya sama sekali. Merendah nih, merendah. Iya. Merendah untuk meroket Oh. ini. Kita yang nggak ada basis ilmu sama sekali, kita yang kadang suka tiba-tiba down, berusaha untuk menyelesaikan sendiri, itu kayaknya perbuatan yang Berat. kurang tepat ya, kurang bijak, karena kasihan diri kita sendiri sebenarnya. Oke. Selanjutnya nih, bacaan. Biasanya kalau wawancara orang selalu Bacaan. diterkaitkan dengan buku. Bacaan yang menurut Wulan bisa menambah Ini ya, rasa sedih tuh bisa bisa hilang gitu. hilang, menyehatkan pikiran. Oke. Itu apa? Jadi yang pernah teman-teman Wulan baca gitu. mungkin ya kalau orang lain itu ada referensi buku gitu yang memang berkaitan dengan kayak kalau lagi sedih dia ngaitin sama Ya. buku. Kalau aku sendiri, aku ngaitinnya sama Al-Quran. Oh, Masya Allah, Ukti, ya Allah. Serius. Aduh, ya Allah. Jadi aku nggak beneran, aku Ya, tapi nggak serius itu ria ya, menangis bener. loh. Aku nggak ria ya. Cuman sombong. Jadi Iya, lanjut. aku bersyukur banget aku dijodohkan dengan agama Islam karena Allah tuh mewahyukan Al-Quran dengan begitu sempurnanya, mewahyukan ayat-ayatnya. Jadi aku suka baru dapat referensi kalau kamu sedih baca Al-Quran surah Yusuf. Iya, karena karena di situ menggambarkan perjuangan Nabi Yusuf. Benar. Itu disarankan oleh ulama Atto bin Abi Robah juga, dia menyarankan. Dan aku baca itu dan memang benar itu tenang, entah itu sugesti atau gimana, itu bisa benar-benar kena banget. Selanjutnya yang kedua adalah murotal, karena aku suka Hanan Dengerin. karena aku suka Ustadz Hanan Ataki, suaranya tuh lembut, cowok kalem, lembut, itu tuh kayak ngena banget ya. Ini perhatian yang mau itu salah satu kriteria. Kena banget, jadi aku suka itu dan luapin semuanya. Mungkin kalau teman-teman nangis lewat chat snap WhatsApp, jadi emotnya berderai-derai Waduh. gitu. Tapi aku nggak bisa kayak gitu, aku harus bisa meluapkan itu semua sama diriku sendiri. Iya dong, nggak harus semua orang tahu apa yang kita Iya rasain. bener banget. Jadi cewek harus Oke, jadi itu ya yang Wulan lakuin, lebih menyarankan untuk sering baca Al-Quran. Masya Allah gitu. Kalau selain Al-Quran, buku-buku apa yang biasanya? Kalau buku aku biasanya baca-baca tuh tentang genre ataupun artikel nih, artikel. Kalau di Instagram aku suka ngikutin kli.id. Itu ngebahas tentang apa? Tentang psikologis, tentang kejiwaan. Jadi psikolog ya banget, berkaitan dengan mental illness, berkaitan dengan mental health, selanjutnya berkaitan dengan self confidence, self love, self harm, semuanya Dan berkaitan. itu yang menulis memang orang Bener yang pakar ya, nggak cuman ya udah bikin ya. gini. Dan terus aku suka lihat di Instagram itu Bihome. Bihome itu jadi sebuah wadah ataupun dia semacam platform yang ada di Instagram, dan ini merupakan kumpulan anak-anak broken home.
Jadi Itu apa isinya? Mereka mencurahkan apa mereka? jadi ada semacam apa ya, struktur organisasi, bukan organisasi yang mengurus ya. komunitas. Heeh. Gimana maksudnya? Yang mengurus itu adalah Kak Moko. Kak Moko ini dulunya juga broken home. Tapi kemudian Jadi membuat. broken home itu yang membuat mereka menjadi lebih Dan pengikutnya sekarang udah banyak banget. Oke. Dan di situ informasi, jadi mereka biasanya di kolom komentar saling menguatkan. Oh ini mereka harus banyak bersyukur iya. ya. Kita Ternyata ada yang banyak lebih yang di bawah lebih dari rendah kita, gitu, di bawah dari kita. Mereka lebih mampu permasalahan-permasalahan yang terjadi. sip banget. Ya. Oke Bisa teman-teman, dihadapi. karena kita terbatas oleh waktu, semoga tadi yang kita bicarakan tadi bermanfaat Amin, ya. amin, ya Rabbal Dan jangan lupa alamin. di-share karena perlu banget banyak orang yang tahu tentang hal ini gitu ya. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.